Selamat siang teman-teman, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik, Pak. Baik Alhamdulillah. Pak, baik. Oke, Baik, Alhamdulillah. Pak. ya selamat datang kembali. Selamat datang kembali di materi ini apa namanya? Eh, Multimedia dasar ya kan. Ya tetap semangat aja ya walaupun siang-siang gini pada lelah habis kuliah atau apapun tetap semangat aja. Oke, pada materi kali ini saya akan memberikan ini ya prinsip dasar desain. Langsung saja ke materinya. Seperti yang kita tahu ya kan, desain grafis itu proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tipografi, fotografi atau ilustrasi yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Nah, dalam implementasinya, desain grafis memiliki prinsip-prinsip dasar. Apa saja prinsip dasar tersebut? Nah, kita akan masuk ke materinya. Oke, kita buka dulu PPT-nya. Ini sih, Pak. Ya, Ini nggak direcord via Zoom, Pak. enggak. Ini aku record pakai OBS. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Nanti rekamannya jangan lupa dibagikan ya, Pak. Oh iya, insya Allah. Oh iya, jangan lupa absen dulu di UCW, udah saya buka. Oke, Baik Pak. kira-kira ada yang tahu nggak apa prinsip dasar desain itu? Ada yang tahu? Anyone? Kurang tahu, Pak, saya, Pak. Saya Pak mungkin pendapat singkat. Ayo silahkan Mas Arya. Menurut saya pribadi itu prinsip dasar desain itu ya sesuai namanya sendiri merupakan komponen atau unsur-unsur penting yang menyusun suatu desain grafis. Jadi kayak fondasinya. Oh iya, mantap jiwa. Oke, sip, bagus. Oke, pendapat yang sangat menarik dari Mas Arya. Oke, jadi prinsip dasar desain itu seperti itu. Oke, terus apa saja prinsip-prinsipnya? Kira-kira ada yang tahu nggak? Apa saja prinsip-prinsip dasar desain itu? Anyone? Ada yang tahu? Izin jenguk mungkin Ya, silakan. seperti garis, titik, warna, terus bentuk gitu mungkin. Oh ya, oke. Oh, bagus. Pendapat yang bagus dari Mas Amar. Ada yang lain lagi? Ada nggak? Mungkin Ah, ini, Pak. Saya silakan. juga pendapat, Pak. Mas Natalan saja Pak saya. Oke, mungkin kalau menurut saya sih prinsip dasar desain itu kayak irama atau kesatuan sama proporsi gitu, Pak. Oh ya, oke. Sama keseimbangan gitu. Oke. Bagus, pendapatnya bagus dari Mas Antonel. Silakan Mas Arya tadi mau jawab apa? Saya juga kurang lebih seperti Mas Natalan. Oh iya, oke. Nah, eh, kalau menurut dari ini apa pencarian saya sendiri ya, untuk prinsip dasar desain itu sebenarnya kita singkat saja sebagai sirup kaget ya. Agar lebih mudah mengingatnya, sirup kaget. Wah. S untuk keseimbangan, seimbang atau balance. I untuk irama, R repetisi atau pengulangan ya kan. U itu unity atau kesatuan. P proporsi. Nah, untuk kagetnya K kontras, G-nya gerakan atau movement. Sedangkan T-nya itu proporsi atau kok proporsi. T-nya itu tekanan atau emphasis. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu seimbang atau dari kata S. Pada dasarnya, ya kan, prinsip seimbang atau balance itu memiliki ciri-ciri satu, setiap elemen memiliki bobot. Bobot di sini berarti setiap elemen yang dimasukkan tidak sembarangan elemen, namun memiliki nilai informasi di dalamnya. Sebagai contoh, karakter suatu cover gitu kan,
atau penggunaan efek ataupun objek yang akan ditekankan. Jadi setiap elemen itu tidak asal dimasukkan gitu. Yang kedua, penempatan atau susunan elemen pada sebuah desain harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Jadi seperti poin pertama tadi, untuk elemen yang dimasukkan itu harus melewati pemikiran kritis agar desain benar-benar seimbang antara sisi satu dengan yang lainnya. Hal ini dilakukan untuk menarik audiens untuk menikmati karya-karya desain tersebut. Sedangkan yang ketiga itu, seimbang itu tidak dapat diukur, tapi dapat dirasakan. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya suatu keseimbangan dalam desain itu tidak dapat diukur menggunakan jangka ataupun ukuran jarak gitu ya. Dalam desain loh ya. Tapi dapat dirasakan dengan sebuah perasaan kepuasan antara bobot yang sisi satu dan sisi lainnya. Jadi kalau kita melihat itu seolah-olah kita kita puas gitu loh. Wah, seimbang, satisfying gitu namanya. Nah, dan seimbang sendiri itu ada dua, yaitu simetris dan asimetris. Yang pertama, symmetrical balance. Symmetrical balance di sini berarti disusun sedemikian rupa rata kanan atau kiri, jadi sama gitu ya. Sisi kanan dan kiri itu sama. Dan juga untuk fungsinya itu untuk menciptakan bobot yang sama yang disejajarkan pada kedua sisi dari garis tengah. Jadi untuk menonjolkan objek dari sisi kiri kanan ataupun yang di tengahnya. Sedangkan yang asymmetrical balance atau yang asimetris gitu ya, itu bobot desainnya sama, namun pengaturannya berbeda gitu. Biasanya menggunakan warna, ukuran, bentuk ataupun tekstur yang untuk menyeimbangkan desain tersebut. Sebagai contoh nih ya, kayak ini poster dari film Your Name gitu kan. Di sini dapat dilihat ya kan, unsur keseimbangannya itu menonjol antara kiri kanan itu kan sama itu kan komposisinya. Nah, yang menonjolkan ini adalah garis cahaya ini untuk sebagai pembaginya antara sisi kiri dan kanannya. Jadi ya terdapat sebuah keseimbangan yang benar-benar seimbang. Di sini menggunakan prinsip symmetrical balance ya. Karena yang baik yang sisi kanan itu ada cowoknya yang tingginya segini dan yang kanan itu juga segini, jadi sama gitu. Oke, lanjut materi kedua, silakan dilanjutkan untuk pengajar yang lain. Ya, saya akan melanjutkan prinsip yang kedua, yaitu irama dan repetitif. Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu irama. Irama dalam desain dapat diartikan sebagai tempo atau ketukan visual. Ini dapat diperoleh dengan melakukan repetisi menggunakan elemen desain untuk menghasilkan tempo tampilan serta nuansa gerak. Kita dapat membuat irama ini dengan cara PR Arab. Apa itu PR Arab? PR Arab untuk P itu progresif. Progresif ini merupakan desain memiliki peluang elemen desain dengan perubahan pola ukuran, bentuk, tekstur ataupun lainnya. Seperti besar menjadi kecil, gelap menjadi terang dan lain sebagainya. Itu kemudian itu PR-nya, PR ya, progresif ya, itu PR. Ini untuk PR. Oh ya. Kemudian A. Salah A. Oke. Kemudian A itu aliran, yaitu memperlihatkan gerakan, seolah-olah bergerak dalam desain. Kemudian biasanya benda dengan bentuk organik, kesan bergerak karena ditampilkan perbagian secara repetitif.
Kemudian RA-nya random, memiliki nuansa perulangan, namun elemen desain yang berulang bersifat acak. Contoh pada pola splattering paint di gambar itu ya. Kemudian yang terakhir itu biasa, memiliki elemen berulang yang sudah ditetapkan urutan pengaturan yang sudah terukur. Kemudian ini contoh desain yang menerapkan metode irama dan repetisi. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu boleh di next. Ya, Ada Unity. Unity yaitu konsep tentang keselarasan dan keserasian antar elemen dari sebuah desain. Jadi elemen-elemen dari sebuah desain itu menyatu menjadi satu kesatuan dan menghasilkan tema yang kuat dan hubungannya saling mengikat. Fungsi dari Unity itu sendiri adalah membuat antar elemen dalam suatu desain saling bekerja sama untuk menyampaikan suatu pesan. Oke, next. oke, next. Baik, di sini ada contoh dari prinsip Unity itu sendiri. Jadi di sini ada poster salah satu game mobile yang berkolaborasi dengan Ultraman. Contoh penerapannya yaitu bisa dilihat dari struktur penempatan figur Ultraman yang seakan-akan melengkapi dan mendukung sehingga bisa bersatu. Lanjut. Yang selanjutnya yaitu proporsi. Proporsi adalah hubungan ukuran antara elemen satu dengan yang lain dalam suatu desain grafis. Lantas apa perbedaannya dengan Unity? Unity adalah keselarasan dan keserasian. Sedangkan proporsi adalah kecocokan ukuran antara elemen satu dengan yang lain. Proporsi merupakan hubungan ukuran antara beberapa elemen di dalam desain. Desainer dapat menggunakan skala untuk menciptakan sensasi atau kesan tertentu. Misalnya makna, kedalaman, disorientasi, pengaruh, dan seterusnya. Oke, next. Oke. Di samping ini ada contoh penerapan prinsip proporsi. Jadi ada gambar alien dan predator sebagai foreground. Alien dibuat dengan skala yang lebih besar untuk menunjukkan dominasi. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pengajar. Selanjutnya ada kontras. Kontras adalah pengaturan elemen desain yang saling bertentangan antara satu dengan yang lain, baik secara gelap, terang, besar, kecil, tekstur halus, kasar, ataupun yang lain. Fungsi kontras adalah untuk memberikan kesan menarik, dramatis, dan secara estetika menyenangkan. Dalam menerapkan prinsip ini, tidak boleh asal menggunakan warna yang berlawanan, tetapi diperlukan juga suatu perasaan di dalamnya. Seperti gambar di samping. Penggunaan kontras untuk menunjukkan focal point atau region of interest. Selanjutnya ada gerak. Terkait dengan bagaimana seorang desainer menggambar gerak menggunakan elemen desain. Bagaimana seorang desainer menarik pandangan audiens untuk mengikuti arah aliran visual suatu karya. Gerak yang berarti bagaimana desain menggambarkan gerakan menggunakan desain elemen, dan gerak yang berarti bagaimana menarik pandangan audiens untuk mengikuti arah aliran visual suatu karya. Untuk gerakan menggambarkan gerakan biasa menggunakan metode memberikan elemen
penggerak di dalamnya seperti angin, postur, tubuh, ataupun adegan yang seolah-olah menggambarkan objek di dalamnya bergerak. Sedangkan untuk gerakan yang berarti menarik audiens untuk mengikuti arah aliran visual biasanya menggunakan metode landing line untuk menuntun audiens mendapatkan objek yang akan ditekankan. Contohnya, next. Contohnya seperti gambar di samping menunjukkan gerakan angin melalui efek bentuk seperti kain, pohon, padi, dan lainnya. Pada poster ini juga terlihat alur pengendalian berupa anak panah, sehingga orang melihat poster ini akan digerakkan untuk membaca dari atas dan berputar searah jarum jam sesuai dengan anak panah. Oke, untuk yang materi terakhir itu saya jelaskan sendiri ya, yaitu tekanan, ya kan. Sesuai dengan namanya ya kan, tekanan itu berarti kan ditunjukkan untuk memberikan tekanan pada suatu objek ya kan. Nah, dapat juga diartikan bahwa tekanan itu adalah hal yang perlu ditonjolkan lebih dari yang lain, seolah-olah objek dalam desain grafis tersebut mendominasi ya kan. Nah, sebagai contohnya dengan memberikan highlight pada objek tersebut atau memberikan frame ataupun memperbesar objek yang akan ditimbulkan sehingga seolah-olah benar-benar mendominasi desain tersebut. Contohnya seperti ini ya. Bentar. Ya, dapat dilihat ya kan, di sini ada poster Gundala ya kan. Secara visualisasi terlihat jelas itu Gundala sangat mendominasi pada poster tersebut. Unsur yang digunakan metode yang digunakan ini adalah dengan memperbesar objek yang ditimbulkannya sehingga benar-benar memenuhi desain tersebut ya. Jadi hampir nggak mungkin para audiens itu untuk tidak melihat tokoh Gundala ini gitu loh ya kan. Nah, kira-kira itu tadi ya kan materi dari kami. Apabila ada salahnya ya mohon maaf. Jadi kesimpulannya gitu kan, kesimpulannya dari materi hari ini tuh bahwa prinsip desain itu adalah sirup kaget gitu kan, agar lebih mudah dalam mempelajarinya. Seimbang, irama, repetisi, unity, proporsi, dan kagetnya itu kontras, gerakan, tekanan gitu. Nah, dalam ini tadi juga irama dan repetisi itu jenis-jenisnya itu ada PR Arab gitu kan, progresif, aliran, random, dan biasa. Kira-kira itu sih materi yang saya sampaikan pada hari ini. Apakah ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum saya tutup? Silahkan teman-temanku semua. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ya saya tutup. Oh ya, sebelum saya tutup saya ingatkan lagi untuk absen di UJW jangan lupa sudah saya buka kira-kira sampai nanti jam 11.59 agar saat longgar kan, agar tidak terkesan berbohong karena membukanya sampai jam 12. Oke, itu saja materi dari kami ya kan. Apabila ada salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Oh ya, oke. Pak. Siap. Rekamannya nanti saya kirim. Terima kasih, Pak. Pak. Nanti rekamannya jangan lupa di-share ya, Pak. Oke, siap. Ya, Pak, jangan lupa di-share, Pak. Ya, Pak.